Assalamualaikum Bapak dan sahabat semua. Aduh, pernah nggak sih lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kram kaki, sakitnya luar biasa ya. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas soal masalah yang sering banget ganggu tidur ini. Dan, tenang aja, solusinya tuh ternyata, lebih gampang dari yang kita bayangin loh. Nah, persis kayak gini kan, lagi pules-pulesnya tidur, tiba-tiba jelek. Betis atau telapak kaki kayak ditarik kenceng banget. Ototnya tuh kayak ngunci, jadi kaku, dan kita cuma bisa, nahan sakit di tengah malam. Ini bukan cuma bikin sakit, tapi bener-bener ngerusak kualitas tidur. Malah kadang jadi was-was mau tidur lagi, takut kumat lagi kan. Oke, kita lanjut. Banyak banget yang mikir, ini paling cuma karena kecapean seharian. Atau salah posisi tidur aja kali. Tapi, gimana kalau saya bilang, kram itu sebetulnya adalah cara otot kita teriak minta tolong. Iya betul, ini bukan capek biasa. Ini sinyal. Nah, ini dia nih intinya. Seringnya kan kita nyalahin kelelahan atau posisi tidur. Padahal, penyebab sebenarnya itu seringkali lebih dalam dari itu. Jadi, seiring bertambahnya usia, tubuh kita tuh kemampuannya buat nyimpan beberapa mineral penting itu menurun. Dan kekurangan mineral inilah yang jadi biang kerok dari kram yang nyiksa itu. Coba deh bayangin gini, mineral-mineral itu tuh tugasnya kayak oli buat otot kita. Biar bisa gerak, ngenceng, terus ngelemes lagi dengan mulus. Nah, kalau pasokannya kurang, sistem ini bisa, ya itu, konslet. Mirip lah sama listrik di rumah. Kalau ada yang nggak beres, kan lampu bisa kedip-kedip atau mati tiba-tiba. Nah, otot kita juga bisa begitu. Jadi, mineral apa aja sih yang penting banget buat otot ini? Ada 3 jagoan utamanya. Yuk kita kenalan satu persatu. Yang pertama ada magnesium. Anggap aja magnesium ini tukang pijitnya otot kita. Dia yang bantu otot buat rileks, buat lemes lagi setelah kerja keras. Enaknya nyarinya gampang banget ada di sekitar kita kok. Kayak kacang tanah, tempe, sama sayuran ijo, contohnya bayam. Yang kedua, kalium atau sering kita sebut potasium. Nah, tugas dia ini penting banget buat jaga komunikasi antara saraf dan otot, biar nyambung gitu sinyalnya. Kalau sinyalnya keganggu, ototnya jadi bingung. Nah, ini dia alasannya kenapa pisang itu terkenal banget buat ngatasin kram. Soalnya pisang itu sumber kalium yang top banget. Terus yang ketiga, kalsium. Kita kan seringnya mikir kalsium itu cuma buat tulang ya. Padahal buat pergerakan otot, perannya itu vital banget. Buat dapat asupan kalsium, Bapak bisa minum susu rendah lemak atau ini nih, favorit banyak orang, ikan teri. Tapi makannya sama tulangnya ya, di situ kalsiumnya. Oke, selain dari makanan, ada juga 2 kebiasaan simpel banget yang bisa kita lakuin tiap malam. Efeknya, wah, bisa beda banget. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Tapi sebentar, sebelum ke ritualnya, ada satu hal yang super penting. Tahu nggak penyebab nomor 1 kram di malam hari? Jawabannya, dehidrasi. Kurang minum. Otot yang kering itu jadi lebih kaku, jadi gampang banget konslet. Jadi, kunci utamanya adalah cukup minum sepanjang hari. Nah, ini dia 2 ritualnya. Simple banget. Pertama, sebelum tidur, coba deh luangin semenit aja cukup buat peregangan betis. Caranya gampang, tinggal tarik ujung kaki pelan-pelan ke arah badan. Udah gitu aja. Terus yang kedua, ini nyambung sama yang tadi ya, pastikan minum air putihnya cukup. Bukan cuma pas mau tidur, tapi dari pagi sampai malam. Pada akhirnya, semua tips tadi itu tujuannya cuma satu, dapetin lagi kunci tidur nyenyak kita. Karena harus kita ingat terus ya Pak, tidur yang berkualitas, yang nggak keganggu, itu modal paling utama. Kalau tidurnya enak, paginya kita bangun seger, pikiran enteng, hati juga seneng, jadi siap deh buat aktivitas lagi, ketemu anak cucu dengan ceria. Tapi ada catatan penting nih yang harus diperhatikan. Kalau kram kakinya Bapak ini sering banget kambuh, atau mungkin ada gejala lain, kayak bengkak, kulitnya kemerahan, atau kakinya jadi kebas dan gak hilang-hilang, nah tolong ya segera periksa ke dokter. Karena bisa jadi itu tanda ada masalah lain yang lebih serius, misalnya gangguan aliran darah atau masalah saraf. Nah, sebagai penutup, saya mau nanya iseng nih. Hari ini Bapak udah makan pisang belum? Atau mungkin Bapak punya cara-cara jitu lainnya buat ngatasin kram? Boleh loh bagi-bagi ceritanya di kolom komentar. Yuk kita saling berbagi biar sama-sama sehat. Wassalamualaikum, tetap sehat selalu ya. Dan sampai jumpa lagi.